Pemirsa, kita minta tips-tips dari Pak Dokter Nadi. Ini ada banyak juga cara tips yang buat penyegaran sapi untuk pengodian tubuh dan sapi yang luka. Ayo silakan Pak Dokter Nadi untuk tipsnya Ya, siap. di kandang Manjaki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sahabat ternak. Jadi kalau misalnya untuk menangani sapi luka, ada luka berat, ada luka ringan. Kalau misalnya luka ringan atau karena misalnya kecelakaan pas pengangkutan segala macam. Nah kalau untuk misalnya ada pendarahan, kita cuci dulu. Nah, setelah cuci itu karena suka bleeding, pendarahan. Betul. Itu untuk menghentikannya sebenarnya gampang. Kalau ada baterai bekas, itu yang hitamnya itu ditempelin. Gitu. Baterai bekas ya. Arangnya ya, dalamnya ya. Nah, setelah itu baru misalnya disemprot pakai betadine untuk terakhir, gitu kan. Berarti perawatannya itu bisa menggunakan misalnya secara tradisional, itu bisa menggunakan kunyit diparut, kemudian dikrecek lah sama minyak, baru diolesin. Atau kalau misalnya agak parah ada peradangan atau infeksi, itu kalau yang gampang beli aja obat Super Tetra. Oh iya, Super Tetra. Dibuka bungkusnya, tapokin situ. Tapi kalau lukanya ini parah, misalnya sudah ada belatung, berbau segala macam, itu belatung untuk gampangnya ya bisa pakai busane untuk pakai obatnya. Tapi kalau untuk secara yang biar gampang, ya pakai aja bensin. Oh iya iya. Seperti ke yang ada belatungnya. Setelah belatung itu keluar, dibersihkan lukanya menggunakan air hangat ditambah garam. Ya 1 sendok lah kalau 1 liter air hangat gitu kan. Terus dibersihin. Setelah dibersihin, baru dikasih sama tadi. Kalau misalnya ada pendarahan tetap dikasih arang yang dari batu baterai. Kalau nggak ada ya pakai betadine. Betadine ya. Setelah itu baru dikasih salep luka atau tadi Super Tetra. Super Tetra. Jadi itu yang misalnya yang supaya mudah dipraktekkan di lapangan lah. Dan juga bahannya juga cukup mudah didapatkan ya gitu. Nah, kecuali kalau parah, misalnya bisul atau abses segala macam, nah itu baru perlu ada tindakan medis. Yaitu dengan ada penambahan misalnya penyuntikan antibiotik, untuk anti analgesiknya supaya dia tahan sakit, kemudian untuk anti inflamasinya juga supaya dia nggak bengkak segala macam. Nah itu harus perlu ada tindakan. Kalau hanya ringan-ringan saja, sahabat-sahabat bisa dipraktekkan lah seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau tadi ada sapi yang kutilan Pak Nadi. Nah coba kira-kira obat apa tadi yang dikasih sama untuk penguat daya tahan tubuhnya sapi? Kalau untuk saya ini juga secara tradisional. Kalau secara tradisional, pertama biasa itu kuku kutil itu kan bertambah ya, tumbuh biasanya. Itu sebenarnya golongannya kanker kulit tapi jinak lah. Nah itu pertama kalau secara tradisional, cari yang paling besar indukan, itu diikat sama tali kenur yang terutama buat mancing, yang paling kalau buat layangan kan cepat putus. Tapi kalau yang buat mancing itu kan kuat, itu diikat kencang-kencangnya, biarin. Nah nanti setelah lepas baru bisa dikasih betadine atau pendarahan tadi dengan penghentiannya dengan menggunakan arang batu baterai segala macam seperti itu, lari lagi seperti tadi. Tapi kalau misalnya baru tumbuh misalnya, itu bisa menggunakan kalau secara tradisional itu cuka biang. Oh, cuka biang bukan cuka makan ya. Pokoknya di warung-warung biasa itu banyak. Cuka biang namanya. Itu diolesin aja kayak dicat lah, kayak pakai koas, pakai koas, dicat itu pagi sore kasih. Kena tangan kita lumayan gatal gitu kan. Oh iya. Nah tapi kalau secara medis, pertama tetap dikasih istilahnya anti parasit juga dikasih, gitu kan.
kemudian di anti inflamasi juga dikasih, cuman harus golongannya yang kuat, yang steroid. Itu yang harus steroid yang dikasih. Kemudian karena suka ada infeksi bekas lukanya biasanya dikasih antibiotik. Juga dikasih seperti itu kalau secara medisnya gitu kan. Kalau secara tradisional itu biasanya kalau secara medis kalau udah parah itu sampai 2 atau 3 kali pengobatan. Dengan selang waktu biasanya seminggu atau 2 minggu sekali. Tergantung kondisi si sapinya juga. Parahan atau tidaknya si kutil atau ya bahasa ininya tuh karang kayak gitu kan. Nah, itu bisa lah dijalankan oleh si peternak, yang penting tetap misalnya kita sayang terhadap apa yang kita piara. Itu aja intinya. Siap. Makasih Dr. Nadi dan Bang Jaki yang sudah ngasih tips untuk penanganan sapi. Satu itu dengan yang sapi luka, dan kedua sapi yang dengan ada tubuh kutil di badannya. Terus ya Pak Pemirsa dari penonton channel Adi Ahmad, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua peternak sapi, pengemukan sapi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ketemu lagi nanti di channelnya Adi Ahmad. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Dr. Nadi dan Bang Jaki.